Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofi anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Bandung yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan materi yang berada dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu nasihat bagi para hamba yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Alhamdulillah, di sini kita akan membahas materi dengan tema 4 nasihat untuk kehidupan akhirat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, jadi di safinata fa innal bahra amiku wa khudi zada kamila fa inna safara ba'idu wa khafifil himla fa inna aqabata ka'udu wa lisil amala fa innan naqidha Bashir." Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Kurangilah bebanmu karena jalan sangat terjal. Ikhlaskan beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha Melihat. Rumah Sakit Ibu dan Anak Islam Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbarui perahu ialah memperbaiki niat semua amal saat melakukan kebaikan atau saat meninggalkan perbuatan buruk untuk meraih pahala supaya terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, "Siapa yang niatnya tulus, Allah akan mencukupi kebutuhannya pada Allah dan kebutuhannya pada manusia." Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab juga pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang isinya, "Ketahuilah Umar, pertolongan Allah dan hambanya itu bergantung pada niat. Jika niat hamba itu tulus, sempurnalah pertolongannya. Namun jika niat hamba itu tidak tulus, pertolongan Allah padanya hanya kurang sebatas niat." Ikhlas beramal berarti menganggap semua amal dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, "Beruntunglah orang-orang yang dalam setiap langkahnya mengharap ridho Allah." Ungkapan itu beliau sarikan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan pada Mu'adz radhiyallahu anhu, "Beramallah dengan ikhlas, karena meskipun amal itu kecil, pahalanya akan mencukupimu." Bahkan ada seorang penyair berkata, "Manusia wajib bertaubat, tetapi meninggalkan dosa lebih wajib. Sabar menghadapi musibah itu berat, tapi berat lagi jika kehilangan pahala sabar." Perubahan zaman itu hal yang menakjubkan, tetapi kelalaian manusia jauh lebih mengherankan. Setiap harapan terkadang terasa dekat, tetapi kematian itu jauh lebih dekat. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam Bandung yang dirahmati Allah,
Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi keluar rumah sambil menggandeng tangan Abu Dzar. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau di hadapan kita ini ada rintangan yang amat terjal dan tidak mudah didaki oleh orang-orang yang bebannya ringan." Lantas ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku termasuk orang yang bebannya ringan ataukah yang berat?" Rasulullah SAW menjawab dan balik bertanya, "Apakah engkau mempunyai makanan untuk sehari-hari?" Kemudian laki-laki itu menjawab, "Punya ya Rasulullah." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah engkau mempunyai makanan untuk besok?" Laki-laki itu menjawab, "Punya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah lantas bertanya lagi, "Apakah engkau punya makanan untuk lusa?" Laki-laki itu pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mempunyai makanan untuk jatah sampai 3 hari, kemudian engkau termasuk orang-orang yang bebannya berat." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Islam Bandung yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari tema nasihat ini kita mengambil hikmah dan mengambil pelajaran bahwa marilah kita meluruskan niat kita semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.